Nah, Bismillah, apa suara Anda terdengar jelas? Alhamdulillah, dengar Ustaz. Baik. Nah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. إذ واجبنا عليهم حتى مقبل الشريعة ولن أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأقصى اللغات خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا يا الأخ Angga Bardarianto. Alhamdulillah kita berjumpa di dalam talaqi perdana kita, yakni talaqi Al-Quranul Karim 30 juz bil ghaib atau bin nazar. Qiraah Ustaz, cara bacaan. Baik. Nah, maaf muskilah ya, maaf muskilah. Jadi masalah. Yang penting ana harapkan luruskan niat di dalam mengambil sanad ini. Karena tujuan sanad itu bukan hanya untuk berbangga-bangga. Jadi bukan untuk berbangga-bangga kita pada orang lain atau merasa diri kita ini berilmu yang tinggi, tapi lebih daripada itu, yakni kita menjaga daripada keaslian lafaz, daripada bagaimana Rasulullah SAW mensifati bacanya Al-Quran. Ya, nah, begitu juga kita dalam rangka mengambil sanad itu. Jadi tujuan kita mengambil sanad, yakni bagaimana kita hendak mensifati bacaan Rasulullah SAW. Kita jaga daripada lafaz-lafaznya dan juga kita jaga juga cara membaca seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, insyaallah taala kita akan mulai. Terlebih dahulu kita membaca ta'awudz ya, kemudian baca basmalah, lanjut baca surah Al-Fatihah, kemudian lanjut dengan membaca surah Al-Baqarah dan seterusnya sampai dengan 30 juz. Nanti insyaallah taala apabila nanti masuk kita ke juz 29 sebenarnya, ana persyaratkan di juz 30 maka antum menyetorkan secara langsung kepada anak. Nah, seperti itu ya. Tapi apabila jadi nanti sebenarnya pada saat nanti di juz 30 kita berhenti dan anak harapkan kalau bisa, kalau mampu ya anak tidak memaksakan. Ibadah haji pun adalah suatu rukun Islam, akan tetapi apabila ia tidak mampu maka gugur kewajibannya seperti itu. Kalau mampu, kalau seandainya di juz 29 nanti sudah selesai, maka di juz 30 itu setoran langsung. Jadi langsung live ya, langsung bertemu offline seperti itu. Kalau mampu. Kalau seandainya tidak mampu maka tidak mengapa, semuanya dari juz 1 sampai dengan nanti juz 30 kita online semua gitu ya. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat-syaratnya terpenuhi, yakni antum membuka videonya, jadi talaqi musyafahah. Jadi anak lihat antum lihat anak seperti itu. Itu syaratnya. Jadi syarat tidak terpenuhi apabila seandainya antum misalnya tertutup, ya, antum matikan videonya, maka syarat daripada talaqi itu tidak terpenuhi secara sempurna seperti itu. Walaupun ada juga yang melakukan hal tersebut, tapi menurut anak ya dan menurut beberapa pendapat bahwasannya itu kurang afdol ya, untuk majelis tahammul ada untuk online seperti itu. Karena talaqi musyafahah selain kita bertemu, kita juga harus musyafahah. Musyafahah bagaimana? Anak harus lihat antum seperti itu. Bagaimana kita harus musyafahah tapi anak sendiri tidak melihat antum. Talaqi juga demikian. Antum tidak bisa dikatakan talaqi apabila sebenarnya antum melihat misalnya tayangan anak di YouTube seperti itu. Anak tidak lihat antum, ya, tapi antum lihat anak. Nah, ini kurang terpenuhi daripada syarat untuk online seperti itu. Tapi kalau seperti ini sudah terpenuhi. Antum lihat anak, antum jelas lihat anak? Alhamdulillah Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Anak juga jelas lihat antum. Nah, ini syaratnya sudah terpenuhi.
Baik, nah, tafadhol. Ya, ana manggil antum siapa? Akhuna Angga, nah. Angga aja nggak apa-apa Ustaz. Nah, baik. Tafadhol, nah. Al-Fatihah dulu Ustaz. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Baik, hasbuk. Anda persilakan kepada antum ya. Jadi kalau di dalam membaca Al-Qur'an itu kan ada tiga ya. Untuk kecepatannya ada dengan tahqiq ya. Antum boleh baca dengan tahqiq, boleh, tapi nanti lama nanti. Boleh baca dengan tadwir, ya boleh baca dengan irama sedang atau murattal, boleh dengan hadar ya. Hadar juga boleh. Tapi tetap menjaga daripada kaidah ilmu tajwidnya. Jangan sampai nanti baca hadar tapi ilmu tajwidnya berantakan, atau baca dengan tadwir tapi ilmu tajwidnya berantakan. Baca dengan sedang saja seperti itu ya. Baik. Fadhal, diulang lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن. Perhatikan pada huruf ora itu punya sifat tafkhim ya. Pada kondisi dia berharakat fathah atau dhammah. Maka usahakan untuk mengangkat pangkal lisan, jadi sehingga huruf ora itu menjadi tebal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ora, ri, ru, ora, ri, ru. Ya, walaupun kalau dalam logat Mesir maka dia tidak begitu tebal seperti halnya dalam logat Syam ya. Logat Syam ini memang seperti kelihatan sebagian orang mengatakan berlebihan. Tidak berlebihan ya. Cuma memang itulah logatnya. Memang dalam huruf ora itu ketika dia fathah atau dhammah maka kadar marotib tafkhimnya itu sangat tinggi ya. Ora, apalagi ketika fathah diikuti alif, ora. Jadi terdengar dia lebih tebal dari ketika dia hanya berharakat fathah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alirkan sedikit huruf ra-nya, karena huruf ra itu punya sifat apa? Tawassut ya, baini ya pada huruf ra. Jadi ada aliran sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Perhatikan. Jadi itmamul harokat, perhatikan ya, anak-anak berikan sedikit pengetahuan tentang al-itmamul harokat. Jadi ketika ia berharokat fathah untuk huruf-huruf yang istifal, yang tipis, maka kita tidak perlu membukanya terlalu lebar. Biasa saja. Bismillah, jangan bismillah, tapi la. Bukanya biasa saja, ya. Tidak usah terlalu berlebihan. Ya, jadi itmamul harokat itu pada huruf istifal yang berharokat fathah itu tidak mesti harus dibuka lebar. Bismillah, tapi bismillah. Jadi pada hakikatnya kesempurnaan suatu lafaz ya, kesempurnaan suatu lafaz itu tidak diukur dari kita membuka yang terlalu lebar. Asalkan suaranya itu sudah sempurna maka itu sudah benar. Perhatikan misalnya contoh seperti Syekh Syari' Al-Fasi itu ketika melafadzkan bibirnya itu tidak begitu banyak bergerak ya, seperti halnya kita. Karena apa? Ya suaranya sudah sempurna, maka sudah cukup. Ya seperti itu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, tapi alamin. Sedikit saja ya. Baik, silakan. Dari Bismillah Ustaz. Dari Bismillah. Nah, dari Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahih. Seperti itu ya.
Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. nah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Sahih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan di situ ada lafaz iyyaka. Huruf ya bertasydid, ya. Jadi ketika antum bertemu dengan ya yang bertasydid, asalkan ia bukan dalam hukum nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ya, maka itu kan idgham, ya, idgham bi gunnah, lain. Tapi ini ketika huruf sebelumnya bertemu dengan huruf ya yang bertasydid yang asli. Contoh pada lafaz ini, iyyaka. Jadi kaidahnya kita harus menabarkan. Jadi memberi tekanan pada hurufnya, kemudian karena huruf ya-nya itu memiliki sifat rakhawa, mengalirnya suara. Jadi kita alirkan suara, huruf ya-nya ditekan, tapi suaranya mengalir. Iyyaka. Nah itu ya, iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak boleh hanya ditekan saja tanpa mengalirkan suara. Contohnya seperti ini yang salah. Iyyaka na'budu wa nah, itu hanya ditekan saja tapi suaranya nggak ngalir. Ya, jadi dia harus ditekan tapi mengalirkan suaranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hakata. Silakan diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, perhatikan, ini pembahasan sangat penting ketika lafaz ihdina bertemu dengan lafaz as-sirata. Ya, perhatikan di sini itu ada ihdina, huruf nun itu harus tipis. Ihdina. Nah, ini harus dijaga. Ihdina. Bertemu dengan huruf shad yang tebal. Sira, ihdinas ihdinas. Jadi huruf nun itu jangan terpengaruh dengan huruf shad sehingga huruf nun jadi tebal. Seperti yang tadi antum itu menebalkan huruf nun. Ihdinas no. Jadi ihdinas no. Enggak boleh no tapi na, harus tipis ya. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Jadi yang tebal hanya huruf shad saja ya. Ihdinas. Jadi bukan ihdinas no, tapi na. Nah, silakan coba Angga lafadzkan ihdina. Coba. Ihdina. Nah, seperti itu. Jadi nunnya nanti seperti itu ya. Ihdina, silakan. Ihdina. Nah, masuk ke shad. Ihdinas sira. Ihdinas sira. Nah, lagi. Ihdinas sira. Ya. Nah, itu shadnya jadi kurang tebal ya. Nunnya tipis tapi masuk ke shadnya aja yang tebal. Ihdina. Cara latihannya seperti ini. Silakan nunnya nanti dipanjangkan masuk ke shad. Ihdinas. Nas. Silakan. Nas. 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 Nah, itu cara melatihnya. Silakan lagi. Nah, itu maksudnya untuk latihan saja ya, bukan maksudnya nunnya dipanjangkan. Nah, sekarang masuk ihdinasi. 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 Langsung nasi. Nasi. Ihdinasi. Nah, seperti itu. Nah, paham ya? Oh, salah. Nah, insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, perhatikan di sini. Itu ada huruf ora yang fathah diikuti alif. Dalam maratibul tafkhim, huruf tafkhim, baik itu huruf isti'ala, baik itu huruf idbaq maupun huruf yang tafkhim. Ya. Kalau dia berharakat fathah diikuti alif, maka maratibnya paling tinggi. Harus paling tebal. Setelahnya ada huruf to. To itu punya sifat idbaq ya. Punya sifat idbaq itu sifat yang paling tebal dalam sifat aridhah.
ya. Dalam sifat lazimah ya. Itu dia punya sifat yang paling tebal. Tapi huruf to itu hanya berharokat fathah saja. Ya, hanya berharokat fathah. Maka huruf to ini tidak boleh lebih tebal dilafadzkannya ya dibanding dengan huruf ro yang fathah diikuti alif. Maka huruf ro ini harus lebih tebal dari huruf to. Nah, jadi lafadznya seperti ini. Ihdinas sirata to. Jangan ihdinas sirata to. Jangan to-nya jadi ikut-ikutan sama tebal dengan huruf ro. Jadi sedikit kadarnya antum turunkan sedikit. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, huruf ro itu tidak perlu kita memonyongkannya ro. Ya, ro. Pangkal naik ro, silakan ro. Nah, sahih. Ro to. Ro. Coba ro to. Ro to. Sirato. Siratal. Sahih. Seperti itu. Ulang lagi. Ihdinas siratal. Subhanallah. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Sahih. Sahih. Ihdinas. Seperti itu tadi, betul. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Perhatikan arid disukun. Perhatikan ya. Jadi arid dikatakan arid disukun itu apa? Mad yang bertemu dengan huruf hidup ya. Mad yang bertemu huruf hidup dibaca sukun karena waqaf. Itu arid disukun. Berarti sebelumnya kan ada mad ya. Ya, seluruh mad tabi'i itu makhrajnya dari mana? Al-jauf. Al-jauf itu dari sini, dari mulai tenggorokan sampai dengan mulut. A, I, U, A. Maka ketika ihdinas siratal mustaqim, ngalirnya di sini nih. Mustaqim, bukan mustaqim. Mustaqim, bukan dari hidung, tapi dari al-jauf. Mustaqim. Kalau antum untuk mendeteksinya, antum silakan pencet rongga hidung. Pada saat mustaqim, masih terasa nggak getaran di hidung? Coba, mustaqim. Itu sudah nggak masuk lagi berarti. Sahih. Silakan diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masih. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzi enggak usah terlalu lebar ya. Jangan tapi biasa saja. Mulai dilatih. Siratal ladzi. Gini Ustaz. Ya, Jadi seperti ini aja. Untuk melatih huruf shad itu antum melafalkan huruf sin. Coba. Ujung lidah tuh berada di bagian bawah gigi seri bawah. Taruh di situ. Coba. Huruf sin dulu. Ya. Nah, huruf shad itu sama makhrajnya dengan huruf sin. Bedanya apa? Bedanya pangkalnya naik. Pangkal daripada lisan pada huruf shad itu naik, tapi berangkat dari makhraj yang sama dengan huruf sin tadi. Nah, perhatikan. Jadi nanti ketika antum melafadzkan huruf shad yang berharokat kasrah, itu bibir antum tidak akan mencucu. Jadi seperti ini. Perhatikan anak. Ini huruf sin. Kan tidak berubah sama dengan huruf sin. Perhatikan bibir anak. Nah ini shad.
Nah, sahih itu, seperti itu. Kayak itu tadi. Gimana tadi? Coba, silakan. Si. Ya, sahih, sri, sri. Si. Kenapa suaranya seperti itu? Itulah sifat al-idbaqnya. Ya, Oh, itu si. sifat al-idbaqnya. Sri. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sri, sri. Si. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Si. Seperti itu. Sri, sri, sri. Seperti itu ya. Kalau Si. tidak bisa melafadzkan huruf shad dengan baik ya pada Al-Fatihah, maka untuk amannya agar tidak terjadi lahan jali, ubah huruf shad itu menjadi sin. Itu boleh. Ya. Karena di dalam qiraat yang lain ada seperti halnya qiraat daripada Imam Qunbul. Imam Qunbul dari Ibnu Katsir itu membacanya dengan sin. Ya. Kemudian Imam Ruwais dari Yakub Al-Hadrami itu juga membaca dengan sin. Boleh. Karena dalam qiraat yang lain ada. Jadi kalau kita terjatuh, misalnya ketika membaca riwayat Habs an Asim dalam bacaan sholat, kemudian kita membacanya dengan sin tanpa sengaja, maka itu tidak sampai membatalkan sholat. Ya. Beda kalau kita membacanya dengan huruf shin. Nah, itulah hanjali. Ihdinas syirat shi pakai huruf shin. Nah, itu lahan jali. Tapi kalau kita pakai huruf sin tidak mengapa. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti Sirat masih sah loh, Ustaz, masih ibadah. sah. Masih sah. Kalau menggantinya dengan huruf sin, maka sholatnya masih sah. Ya, seperti itu. Kalau kita tidak bisa melafadzkan huruf shad dengan baik. Ya, tapi kalau kita mampu untuk melafadzkan baik, maka pakai shad saja. Kecuali kalau kita memang sedang membaca riwayatnya Imam Qunbul dari Ibnu Katsir, maka harus pakai sin. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Imam Qunbul. Ya, pakai sin tapi pakai silah mim jamak juga. Alaihim jadi alaihimu seperti itu. Ya. Ini buat pengetahuan saja ya. Tidak untuk talaki. Baik, silakan diulang lagi. Siratal ladzi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, perhatikan huruf bod. Huruf bod memang bukan huruf Indonesia ya. Huruf bod itu memang huruf yang ada di negeri Arab sana. Nah, di negara manapun tidak ada huruf bod. Maka cara kita untuk melatihnya ya sering-sering kita untuk senantiasa tilawah. Ya. Jadi huruf bod ini berangkat dari mana? Berangkat dari pangkal tepi lisan kita menuju geraham. Terus sampai dengan makhraj yang huruf lam. Jadi ujung lidah kita itu menumpu di makhrajnya huruf lam. Coba lafadzkan al, silakan. Al. Nah, nanti huruf bod itu menumpunya di situ ujungnya. Ya, ketika lafadzkan huruf bod, nanti ujungnya menumpunya di makhrajnya lam. Nah, sehingga apa? Nanti ketika antum melafadzkan itu, suara rokhwahnya, sifat rokhwah dari huruf bod itu akan mengalir. Jadi tidak boleh ghairil maghdubi alaihim wanaddo. Ketika bo-nya sudah benar, tapi begitu dia masuk ke dalam huruf bod kan bertasydid itu ya. Hakikatnya tasydid kan sukun bertemu dengan harokat. Maka kebanyakan sebagian dari kita melafadzkannya dengan menghilangkan sifat rokhawah dan huruf bod. Sehingga wanaddo. Seperti yang tadi kan? Wanaddo. Rokhawahnya nggak ada sama sekali. Yang benar adalah wanaddo. Ada suaranya. Wanaddo. Ambo. Ada aliran suara. Kedengar nggak? Ambo. Belum keluar itu rokhawahnya belum ada itu. Abdo.
Nah, caranya seperti ini. Antum merapatkan kedua gigi. Kemudian tepi lidah itu tempelkan ke geraham atas. Tempelkan. Sepanjang itu tempelkan dari mulai pangkalnya. Terus ujung lidah antum tuh menempuh di makhrajnya lam tadi. Al. Nah, situ ya, sudah ya. Nah, sekarang keluarkan bo do. Suaranya harus ada seperti ini. Dengar ya, antum dengar ya. Bo. Ada suara kan? Bo. Ado. Itu hampir sudah sedikit tuh. Bo. Ado. Bo. Do. Bo. Ado. Lagi? Ado. Itu sudah ada antum pada saat itu antum tahan di makhrajnya lam tadi itu. Ya. Bo. Ado. Bo. Bui. Bu. Bo. Bu. Abo. Sahih. Antum yang kasrohnya sudah benar. Bui. Silang. Bui. Adui. Ya, bui. Bui. Bu. Sahih. Nah, sekarang disukunkan. Itu rohnya belum ngalir antum. Susah juga itu. Nanti dilatih terus. Jadi gigi ini dirapatkan ya. Kemudian ujung lidah itu bertemu di makhrajnya huruf lam. Coba antum coba ujung lidah kan bertumpu kan di langit-langit kan ya. Nah, sama makhrajnya huruf dhad itu seperti itu. Cuma bedanya kalau huruf dhad itu tepi lisan antum, tepi lidah antum itu menuju ke geraham. Terus memanjang. Itu istitolahnya itu. Terus memanjang sampai dengan makhraj huruf lam. Nanti dia bertemu. Bo. Jadi nanti seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim walam. Ada suara. Walam. Bo. Walad do walad gitu. Walam bo. Itu perkaranya cuman antum kurang mengalirkan saja ya. Kurang ada aliran huruf dotnya. Aliran suara itu apanya? Rakhawanya. Dia punya sifat rakhawa pada huruf dot. Ambo. Itu tadi. Terus. Ado. Lagi. Ado. Tadi sudah ada sedikit ya. Cuman antum terlalu menahannya. Biarkan dia lepas. Jadi tepi lisan ini itu nempel ke atas itu memanjang ke depan. Ado. Lagi. Ado. Ambo. Ado. Ambo. Ado. Ambo. Ado. Ado. Ambi. Ambu. Ambu. Al-ardo. Al-ardo. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa fis samawati. Sampai ya. Sampai salah. Nah itu ya.
Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. fil ard. Nah, jadi pada saat huruf dot itu sukun, jadi harus ngalir. Jadi tidak boleh seperti ini yang salah ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, enggak ada suaranya kan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, itu tidak boleh fil ya. ard. Jadi harus mengalir. Jadi seperti ini suaranya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma. Nah, coba. Lahu samawati wa ma fil ard. Fil ard. Fil ard. Fil ard. Fil ard. Jadi lidahnya Fil abdi abdu Abdu. Abdu. Nah, antum sudah benar kalau berharokatnya antum benar ya. Kalau berharokat antum sudah benar itu huruf bodnya. Cuman masalahnya ketika sukun, ketika bertasdid, nah, antum belum sempurna. Sifat rokhawanya belum sempurna. Abdo. Ah, itu lagi terus. Abdo. Itu sudah ada. Lagi. Abdo. Biarkan dia ngalir aja, lepaskan aja ya. Relax. Abdo. Antum terdengar nggak rohwa ana di huruf dot? Terdengar nggak? Agak kecil suaranya kan. Terdengar. Coba. Bo. Abdo. Nah, kedengaran. Terdengar? Abdo. Itu sudah ada. Sudah ada antum, sudah ada itu tadi. Abdo. Lepaskan ya, tidak usah ditahan. Kemudian ujung lidah numpuk. Ketika suaranya mengalir, ya rokhwanya mengalir, nah, ujung lidah antum itu menumpu di makhrajnya lam, jangan dilepas. Silakan. Abdo. Nah, jangan diberikan harokat. Antum tahan di makhrajnya lam saja. Silakan. Itu terus. Lagi. Itu sudah ada, tapi belum sempurna, belum istitolahnya justru belum sempurna, tapi rokhwanya sudah ada sedikit. Sahih, terus. Terus. Sahih, sudah benar itu. Ya, terasa ya. Jadi ketika antum melafalkan tadi, antum menahan di maksudnya lam kan ya, betul? Seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada harus ngalir ya. Itu kan ada suara tadi di antum di awal itu tadi sudah ada, itu biarkan dia ngalir, jangan antum putuskan. Itu seperti itu. Tapi biarkan ngalir dulu, antum jangan tadi itu antum segera memutuskan itu arilan rokhawanya, jadi biarkan dia ngalir dulu untuk beberapa detik. Seperti itu. Dinabarkan ya, itu mat lazim ya, mat lazim. Ketika antum melakukan waladhdallin bertemu dengan sukun dengan tasydid di situ, maka antum harus nabarkan ya, waladhdallin. Tansri alin
dengan mengalirkan huruf lam. Lam punya sifat apa? Tawassut ya. Waladdallin. Nah, jangan waladdallin, tapi waladdallin. Jadi dialirkan sedikit saja, kemudian lin. Nah, seperti itu. Waladdallin. Nah, seperti itu. Tinggal nanti antum silakan antum latih untuk huruf bod ya. Ketika dia bertasydid atau ketika dia sukun. Ya. Antum kalau berharokat sudah benar robotnya. Bo, bi, bu, sudah benar. Ini jadi masalah ketika dia bertasydid sama sukun saja. Belum sempurna di sifat rokhawanya. Baik. Dilanjut. Dari mana Ustaz? Surah Al-Baqarah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna Alladzina perhatikan huruf hamzah itu punya sifat syiddah. Jadi antum harus melafadznya dengan kuat. Alladzina yu'minu. Alladzina yu'minu. Bukan yu'minu, yu'minu. Ya. Jadi huruf hamzah itu kalau sukun a i u yu'minu. Alladzina yu'minuna. Gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yuqimu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yu. Bil ghaibi wa yu. Bil ghaibi wa yuqimuna B-nya jangan ini ya, langsung bil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yuqimuna, jangan wa yuqimuna sholata. Qimu kan itu mad tabi'iyah. Wa yuqimuna sholata. Ulang lagi. Wa yuqimuna alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna alladzina yu'minuna bil ghaibi wa langsung ya. Jangan bil ghaibi wa. Itu beda loh. Bil ghaibi wa. Tapi ini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yu. Bil ghaibi wa yu langsung. Cuma satu harokat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba diulang lagi. Alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Jangan ikhtilas ya, itu ikhtilas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jangan. Jadi temponya harus stabil ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Jangan bil ghaibi, jangan bil ghaibi. Beda ya. Bil ghaibi dengan bil ghaibi. Perhatikan di situ, itu ada lin ya pada lafaz ghaibi.
ya sukun bertemu sebelumnya ada fathah. Bil ghai. Ghai, jangan ghai. Ghai nggak boleh ya. Karena harus layin, harus lembut. Ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibil. Alirkan dulu lampunya sifat tawasut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa Nah, itu sudah benar tadi ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa Nah, itu jangan terburu-buru ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kalau mau baca dengan tempo yang cepat, maka harus stabil. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Boleh, tapi jangan campur. Ya, tempo dia tadwir, antum campur dengan hadar kadang-kadang masuk. Jadinya seolah-olah jadi ikhtilas. Jadi ikhtilas itu dia harusnya dibaca sesuai dengan harokatnya, antum mengurangi kadar harokatnya. Itu ikhtilas namanya. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa bil ghaibi. Antum kan bil ghaibi. Bil ghaibi. Harusnya bil ghaibil. Alirkan dulu. Coba. Bil. Nah, kan huruf lam itu dia punya sifat tawasut. Alir dulu. Bil. Silakan. Bil. Ghaibi. Bil ghaibi. Nah, seperti itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa Subhanallah. Nah, santai aja, relax ya. Relax saja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa Ulang lagi dari awal, harus sempurna ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Gitu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini kalau untuk kita ibtida, perhatikan ya, ini kalau dalam Al-Quran itu waqaf ibtida ini penting ya, suatu ilmu yang tersendiri, waqaf ibtida. Maka kita tidak boleh ibtida di lafaz yang belum sempurna atau di tengah-tengah kata ya. Kalau kita mau ibtida, maka ibtida dengan lafaznya yang sempurna. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, itu masih mending. Kalau seandainya dia di potongan-potongan huruf saja, itu tidak diperkenankan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ghaibi. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ghaibi. Nah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Baik. Ana izin dulu ya. Ana mau sholat isya. Insyaallah kita lanjut nanti sebentar di ba'da sholat isya. Di tempat antum sudah masuk isya belum? Belum aja Ustaz sini Ustaz. Belum azan. Antum di mana ini? Kalimantan Tengah Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Kalimantan ya. Baik. Ana mohon izin dulu ya. Antum nggak usah keluar nggak apa-apa ya. Ana mohon izin. Ana mau sholat isya dulu. Baik, nanti insyaallah kita lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Kalau di sana isyaknya jam berapa? Baru aja tadi ajan Ustaz. Oh, baru saya azan tadi. Oh, Masya Allah. Baik, baik. Kadang-kadang di tempat anak ini agak berbeda dengan masjid besar. Kalau masjid besar agak jauh. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Nah, itulah salah satu kemudahan teknologi ya. Kita yang jauh seperti ini bisa tatap muka, Masya Allah. Nah, Ustaz. Jadi kita benar-benar harus memanfaatkan salah satu tanda-tanda hari kiamat ya. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasannya tanda-tanda hari kiamat itu tidak serta-merta harus berhubungan dengan sebuah keharaman. Tapi hatta hal-hal yang mubah itu termasuk juga tanda-tanda munculnya hari kiamat ya. Tanda-tanda segera gitu. Baik. Kita lanjut kembali. Dari Al-Azhar, Ustaz. Nah, tadi mengapa ya antum tafadhol, antum bacakan saja nanti kalau anak koreksi terus menerus nanti nggak selesai talaki. Nah, cuman nanti ada catatan saja nanti di huruf-huruf tertentu yang anak berikan penjelasan untuk nanti antum perhatikan, kemudian antum pelajari untuk antum murojaah kembali gitu ya. Nah, seperti itu maksudnya. Tapi kalau anak misalnya setiap antum baca anak koreksi satu-satu nanti 10 tahun nanti talaki. Nah. Fadal. Nah. Dari awal Ustaz. Ta'ud dulu ya, ta'ud. Dari lafaz yang tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil huruf zal. Perhatikan huruf zal itu jangan berikan itbaq ya. Zal enggak bisa itbaq. Istifal infitah ya. Alladzi jangan dhi tapi alladzi infitah aja. Alladzina yu'minun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim. Jangan ala hudan. Ala panjang dulu. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ala panjang ya. Ulaika ala hudam itu Ustaz. Hudam Ya. mir. Nah, perhatikan. Jadi sekilas seperti benar ya, tapi antum atau ada ikhtilas di hudam. Ulaika ala hudam jangan hudam itu ikhtilas. Jadi antum mempercepat daripada kadar harokatnya. Jadi kadar harokatnya itu ulaika ala huda. Kan dia cuman huda dan cuma satu harokat saja. Antum baca cepat tadi. Ulaika ala hudam. Hudam itu ikhtilas namanya. Ya. Baik, diulang lagi. Ulaika ala hudam. Hudamir. Kan idgham bi gunna ya, langsung ya. Hudam. Ulaika ala hudam min rabbihim.
ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu suara apa ya di antum atau bukan? Gimana Ustaz? Suaranya seperti apa? Coba antum benarkan dulu mungkin mic-nya tadi seperti apa? Seperti kayak ada suara ini. Ada suara gemuruh Ustaz. Ya, jit nah, seperti apa? Kayak ada yang kurang pas seperti itu. Bukan dari antum ya. Coba antum matikan dulu itu mikrofonnya coba. Oh ya benar itu dari antum itu suaranya. Yang ini. Dari Anda Ustaz? Nah, iya dari antum. Suara apa? Enggak apa-apa, masih terdengar kok suara tuh. Fadhal, tabak sabi. Ada suara agak tit nah, seperti itu ya. Enggak apa-apa. Mungkin sinyal mungkin. Mungkin Ustaz. Innal ladzina kafaru sawa. Huruf zalnya jangan dikasih idgham. Innal ladzi di. Datar saja. Di. Innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum A'anzartahum. Ya. Ulang lagi. Innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru. Inna. Perhatikan ya. Gunna miman thumma nun syaddidah. Gunakan nun dan mim yang bertasdid. Ya, nun bertasdid. Gunakan sempurna ya. Jadi nun dan mim yang bertasdid ini kalau menurut pendapat Syekh Aman Rusdi Suwaid masuk dalam kategori apa? Gunatul akmal. Masuk dalam kategori gunnah yang paling sempurna. Paling sempurna. Kalau menurut Syekh Uthman Sulaiman Murad dia masuk ke dalam gunnah kamilah. Jadi antum sempurnakan dulu. Inna. Jadi suara itu benar-benar masuk ke dalam rongga hidung kita. Rongga al-khayshum, ini al-khayshum namanya. Jadi gunnah itu benar-benar sempurna masuk ke dalam rongga hidung. Ya. Innal ladzina kafaru. Jangan innalladzi. Nah, itu tidak sempurna. Karena kita diminta untuk menyempurnakan nun dan mim yang bertasydid seperti halnya perkataan Syekh Sama' Damzuri di dalam bait syairnya dan nazam Tafatul Arfal wa gunna miman thumma nunan syuddida. Nah, itu ya. Kita diperintahkan untuk memberikan gunnah pada nun dan mim yang bertasydid. Baik. Lanjut. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun walahum azabun azim. Coba wa ala absarihim. Wa ala absarihim. Ya, terus saja baca terus. Wa ala absarihim ghishawatun walahum azab. Ghishawatun bertemu dengan waw. Itu ada hukum apa di situ? Idgham apa? Digunnah ya, dengan digunnahkan. Jadi ketika nun atau mim yang bertasydid, nun atau nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf gunnah, huruf ya, huruf nun, huruf mim dan huruf waw, maka kita harus mengidghamkan tapi idghamnya dengan gunnah.
Apa itu gunnah? Apa itu gunnah itu apa? Gunnah itu sautul ladzi yakhruju minal aqsal khayshum. Suara yang keluar dari pangkal rongga hidung itu artinya gunnah, ya. Jadi kita harus memahami dulu makna gunnah itu apa. Ya, gunnah itu adalah suara yang keluar dari pangkal rongga hidung, itu namanya gunnah. Jadi ketika kita melafadzkan gunnah seperti halnya pada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, maka kita harus mengeluarkan suara itu di rongga hidung. Cuma huruf waw dan huruf ya dalam huruf-huruf gunnah kan huruf ya, nun, mim, dan waw. Betul ya? Seperti itu. Ila idza kana bi kalimatin fala tudghim, bukan itu ya. Wa tsani idghamun bi sittatin atat yarmuluna indahum qad tabatat lakinnaha qismun yudghama bihi bi ghunnatin biyan mu'lima. Jadi huruf ya, huruf nun, mim, dan waw itu huruf gunnah. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka kita harus memberikan suara di pangkal rongga hidung. Tapi huruf waw dan huruf ya itu gunnahnya tidak sempurna. Beda dengan nun dan mim. Jadi caranya apa? Ya, suara itu separuh di mulut, separuh di rongga hidung, tapi tidak sempurna. Jadi jangan melafadzkan seperti ini. Misalnya pada lafadz tadi ya. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum, itu tidak boleh. Itu berarti memberikan gunnah yang sempurna pada waw. Padahal waw ini gunnahnya apa? Gunnahnya naqisah. Gunnahnya naqis saja. Ya, tidak sempurna. Jadi seperti ini saya melafadznya. Melafadzkan seperti ini. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum ghishawatun. Jadi jangan ghishawatun. Jadi jangan sempurna. Ya, tapi ghishawatun wa lahum. Jadi di mulut dia ada, kemudian di hidung dia ada. Ya. Tapi kalau masuk ke nun dan mim, maka dia harus sempurna di hidung. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya, enggak? Baik. Silakan diulang lagi. Wa ala absarihim. Wa ala absarihim ghishawatun. Ditahan dulu ya, jangan buru-buru, jangan ghishawatu wadahum. Jadi ditahan dulu supaya mengalirkan suaranya di rongga al-khayshumnya dulu. Sebentar saja. Ghishawatu wadahum adzabun adzim. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Sahih. Nah, lanjut. Wa minan nasi may yaqulu. Nah, itu bertemu nun ya. Perhatikan. Di situ ada nun bertasydid ya. Wa minan nas. An-nas ya. Itu ada nun bertasydid. Nah, antum harus sempurnakan. Beda kondisinya dengan yang tadi. Karena ini pertemuan dengan nun bertasydid, maka gunnahnya akmal, paling sempurna. Wa minan nasi. Harus benar-benar masuk ke rongga hidung ya, secara sempurna. Wa minan nasi. Wa minan nasi may yaqul. Perhatikan ini. Antum perhatikan ya. Ana melafadzkan nun ya. Gunnah pada nun yang bertasydid dengan gunnah pada pertemuan nun sukun dengan ya. Nih. May yaqulu. Ya, perhatikan ya. Wa minan nasi may yaqulu. Beda kan ya? Beda. Nah, perhatikan, Anda dekatkan ini. Wa minan
nasi may yaqulu. Beda nggak gunanya? Beda Ustaz. Beda. Ya, nun yang bertasdid dia sempurna sekali. Wa minan sempurna. Tapi begitu may yaqulu, wa minan nasi may yaqul may bukan may yaqul. Ah, itu salah ya. Wa minan nasi may. Ah, itu tidak boleh seperti itu. Baik. Silakan diulang. Wa minan nasi may yaqulu may. Nah, sahih, betul. Udah. Ulang lagi dari wa minan nasi. Wa minan nasi may yaqulu aman. Tahan dulu, jangan buru-buru ya. May yaqulu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, yukhadi'una Allah wal kho-nya panjang apa pendek? yukhadi'u Kho. Kalau dalam mushafnya Abu Amr Ad-Dani, ya mushafnya kita ya, mushafnya Indonesia standar Indonesia MSI, itu di atas huruf kho itu ada isbatul alif ya. Jadi ada penetapan adanya alif di situ. Atau kalau dalam metode lain itu disebut dengan fathah panjang. Itu menunjukkan apa? Bahwasannya pada huruf kho itu harus dibaca panjang 2 harokat. Yukhadi'una Allah kho. Perhatikan huruf kho ini jangan kho tapi dia terbuka ya. Jadi huruf kho ini kan huruf kho itu huruf huruf termasuk huruf isti'la ya. Kho, khusso, kho. Tapi jangan kho ya, jangan kho seperti kayak kita melakukan kha aja. Kha tapi pangkalnya dinaikkan. Kho khalidina yukhadi'una Allah. Seperti itu. Jadi pangkalnya naik. Ya, pangkalnya naik. Dan huruf kho ini, perhatikan, huruf kho ini enggak punya sifat itbaq. Dia punya sifat apa? Infitah. Ya, punya sifat infitah. Maka dia tidak boleh ya kho tapi kho yukhadi'una Allah. Baik. Silakan. yukhadi'una Allah walladzina amanu walladzina amanu. Terus wa ma yakhda'una illa anfusahum. Perhatikan. Nun sukun ya. Nun sukun itu apabila bertemu dengan huruf ikhfa maka dia harus disamarkan bacanya. Akan tetapi bila ditinjau dari sisi makhraj ya, bahwasannya huruf ikhfa ini terbagi menjadi 3. Ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa awsat ya. Ikhfa aqrab ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, dal, to. Huruf ta, dal, to. Nah, kalau seandainya dia bertemu huruf ta, dal, to, maka antum jangan dekat-dekat ke makhrajnya. Jauhkan saja. Misalnya, wa antum ta'lamun in kuntum shadiqin. Andada. Sehingga apa? Sehingga
dan dari huruf nunnya itu sudah tidak terdengar lagi. Yang ada tuh samarnya. Samarnya adalah a'la darajatil ikhfa. Paling tinggi tingkat samarannya pada ifa aqrab. Pertemuan nun sukun atau tanwin dengan huruf ta, dal, to. Tapi kalau dengan huruf fa pada lafaz ini anfusahum, maka antum cukup dekatkan dia dengan makhrajnya. Kita kalau melafazkan makhrajnya huruf fa ini kan fa. Nah, ini siap-siap antum. Jadi jangan jauh tapi siap-siap dekat. Wa anfusahum. Nah, seperti itu. Perhatikan bibir anak. Wa anfusahum. Kan sudah mau menempel nih. Wa anfusahum. Seperti itu. Ya. Sahih. Seperti itu. Baik, silakan diulang lagi. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma. Panjang dulu ya 4 harokat. Itu illa itu mat apa tuh di situ? Ada mat apa di situ? Mat munfasil. Mat munfasil. Ya, mat bertemu dengan hamzah setelahnya. Hamzahnya di apa? Di lafaz anfusahum. Ya. Jadi pengertian mat munfasil itu apa? Pengertian mat munfasil itu. Murojaah ya. Jadi mat munfasil itu adalah mat far'i, ya, mat far'i di mana setelah huruf mad bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Itu mad munfasil. Itu ta'rif mad munfasil. Jadi mad yang bertemu setelahnya hamzah yang ia berada pada dua kata yang berbeda. Madnya pada kata sendiri, sedangkan hamzahnya pada kata yang sendiri. Illa sendiri, kan la-nya itu kan setelah lam itu ada alif ya. Ya, setelah lam fathah kemudian ada alif. Illa kan panjang, itu mad tabi'i. Mad bertemu dengan hamzah pada lafaz apa? Anfusahum. Anfusahum hamzahnya berdiri sendiri pada kata tersebut. Illa berdiri sendiri pada lafaz tersebut. Sehingga dia dikatakan mad munfasil. Dihukumi apa? Dihukumi jaiz. Ya, dalam Thariq Syatibiyah maka ia boleh dibaca 4 dengan 5 harokat. Seperti itu. Baca 4. Illa anfusahum. Illa anfusahum. Akan diulang lagi. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Baik, barakallahu fiik. Hasbuk, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Alhamdulillah. Ya walaupun kita sedikit, ya enggak apa-apa, ini baru permulaan. Ke depan nanti kita insyaallah lebih stabil lagi. Yang penting Ana sudah menyampaikan mana-mana yang harus menjadi perhatian antum nanti ke depan, ya yang harus diperbaiki. Mungkin dari tadi yang ikhtilas nanti mulai diperbaiki. Ya, kemudian huruf bod juga seperti itu, ya perbaiki. Intinya jangan terburu-buru saja. Ya, membaca dengan tahqiq ya. Kadang terbawa Kadang terbawa suasana. Masya Allah. La basabi. Ya, enggak usah ini ya. Jadi santai aja. Antum berhadapan dengan anak ini santai aja. Anggap aja teman biasa aja. Antum bertemu dengan teman gitu ya. Ya, enggak usah terlalu formal lah, takut ini segala macam. Tidak usah grogi. Santai aja. Jadi kita di sini belajar ya. Talaki pun belajar. Jadi kalau dalam dalam metode pengambilan sanad ya, itu kan ada metode talqin al-arab. Kalau metode talqin ini sebenarnya metode penggabungan antara as-sama' dengan aradul qiraah. Metode talqin. Metode talqin itu seperti apa? Gurunya yang bacakan ke murid, kemudian murid ngikuti. Itu talqin. Sedangkan kalau ini metode kita ini adalah metode aradul qiraah. Murid yang membacakan kepada gurunya. Seperti itu ya.
Kalau talqin ya misalnya anak bacakan misalnya alladzina yu'minuna. Antum sudah selesai, antum ikuti. Nah, itu namanya metode talqin. Metode talqin ini metode penggabungan antara metode sama' dengan aradul qiraah. Kalau yang kita sedang yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah metode aradul qiraah. Antum yang bacakan kepada anak seperti itu. Nah, kalau dalam hadis maka metode sama' itu yang paling tinggi. Metode as-sama' itu yang paling tinggi. Jadi cukup antum dengarkan saja siapapun atau guru yang membacakan mutunnya, matan-matannya seperti itu, maka kalau antum mendengarkan secara sempurna dari awal sampai dengan akhir, maka tersambung sudah sanadnya seperti itu. Baik, Akhuna Angga, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita akhiri? Ada ya? Alhamdulillah. Sekali sebenarnya dot itu. Nah, jadi huruf dot itu intinya adalah suara pada huruf dot ketika dia tidak berharokat atau sukun, ya. Maka antum harus keluarkan dia punya sifat rokhawah. Sifat rokhawah itu bagaimana cara mengeluarkannya? Ya antum tumpukan ujung lidah antum ke makhraj yang huruf lam. Ya. Tadi itu antum sudah dapat ya. Cuman dia belum terlalu banyak. Rokhawah itu kan suara yang mengalir itu kan lebih banyak daripada sifat tawasud. Sawat itu cuma sedikit saja. Ya. Bahkan kalau sifat tawasud itu kalau kita panjangkan maka tidak bisa karena dia sebentar. Contoh ya, seperti kayak huruf ain saja. Sudah selesai. Seperti itu. Lam juga. Al. Dia tidak bisa dibaca panjang. Al. Sudah selesai. Al. Nun. An. Selesai. An. Tidak ada. An. Tidak ada. Seperti itu. Huruf lam tidak ada al, tapi al sedikit. Tapi kalau huruf sin bisa as. Bahkan huruf sin ini ketika ditahan maka dia akan mengalir terus. Contoh seperti huruf sin ya, as, sa, ha, ha. Nah, itu huruf bot juga seperti itu, harus ngalir. Bo, 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 bo. Caranya untuk melatih, antum merapatkan gigi, gini. Nah, kemudian ujung lidah bertemu di makhraj lam, tepi-tepi pangkal lisan kita terus sampai dengan bagian depan itu tempelkan ke geraham. Jadi suaranya tuh keluar dari samping. Bo, 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 bi. Nah, itu antum kalau harokat benar antum ya. Antum kalau berharokat benar. Cuman kalau sukun, nah itu belum sempurna. Bukan tidak sempurna, belum sempurna saja. Rokhawanya belum begitu tampak. Harusnya seperti ini ketika ya sukun atau bertasdid. Waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin Terdengar nggak suara rokhawanya? Dengar nggak? Dengar, Ustaz. Nah, seperti itu. Harapan anak ketika antum melafalkan huruf bod itu ketika sukun atau tasydid, maka seperti itu suaranya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sahih. Jadi dia Jadi jangan sampai tidak keluar. Kalau ini yang tidak keluar, Anda contohkan yang salah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
waladdo. Tidak ngalir. Waladdo. Waladdo. Itu tidak ngalir. Yang benar adalah mengalir. Waladdo. Waladdo. Walam dol. Nah, itu sudah ada sedikit antum, sudah ada sedikit. Yang kedua tadi benar. Ambo, walambo. Nah, itu Dol. sudah ada. Sudah ada antum. Tinggal antum terus latihan. Itu sudah ada. Rokhawanya sudah ada di antum tadi. Ambo. Seperti itu. Amdo. Ya, sahih. Ya. Sahih. Ada lagi? Itu saja. Nah, taib. Terus dilatih ya. Bahkan Nah, para aimatul qira, para ulama al-qiraat itu senantiasa murojaah. Jadi antum jangan kira mereka yang sudah mahir itu mereka tidak murojaah, mereka senantiasa murojaah. Untuk apa? Untuk menjaga daripada keabsahan bacaan. Ya, karena kalau tidak murojaah maka seseorang yang mahir pun itu tidak akan bisa absah bacaannya ketika dia tidak murojaah. Maka perbanyak murojaah, perbanyak untuk bertilawah Al-Quranul Karim. Ya, taib. Tadi demikian saja, insyaallah bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Segala kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan dari anak pribadi dan syaitan. Semoga Allah berikan kemudahan dan kebaikan keistiqomahan kepada kita semua. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran qalban khashi'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.